Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Fadli Saputra. Gue dari angkatan laki. Di sini job desk gue sebagai sutradara. Di sini gue mau nyampein materi tentang penyutradaraan. Sebelum kita masuk ke penyutradaraan, gue mau jelasin tentang triangle system. Di triangle system itu kita ngejelasin tentang 3 job desk di perfilman, yaitu produser, penulis, dan sutradara. Tiga job desk ini saling berkaitan masing-masing dalam pembuatan film, yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu produser dia ngatur jalannya film dari masa awal produksi sampai pasca produksi, kayak planning budget, perizinan, ya pokoknya tentang perizinan gitu deh. Terus kalau penulis dia tugasnya bikin skrip, ngembangin ide, dan semacamnya. Nah, kalau sutradara itu tugasnya untuk menerjemahkan isi dari skenario yang sudah dibuat oleh penulis. Nah, sekarang kita bakal masuk ke praproduksi. Pertama, ada analisis ide cerita. Biasanya sebelum kita buat film itu, kita bareng-bareng sama kru tuh nyari-nyari ide buat pembuatan film kita. Jadi biar idenya tuh nggak kemana-mana, nggak terlalu luas, biar kita udah ada patokan nih. Misalnya kita mau bikin film tentang romance, komedi, horor, education, atau dokumenter. Nah, pokoknya di situ kita bareng-bareng tuh sama kru ngembangin ide, ngomongin ide. Lalu abis itu ada penyiapan naskah skenario. Nah, biasanya tuh setelah ngembangin ide segala macem, idenya tuh langsung dikembangin sama penulis buat dijadiin skenario gitu. Biasanya tuh kalau kita buat skenario, kalau yang kemarin udah dijelasin dari penulis, berdraft-draft. Tapi masukan dari gue tuh biasanya kalau bisa jangan sampai 5 draft, soalnya biasanya tuh kalau lebih dari 5 draft itu otak lu udah bakal mandek gitu. Pokoknya susah deh. Terus yang ketiga di praproduksi itu ada pencarian aktor. Biasanya tuh kalau di film-film gede gitu kita tuh nyari aktornya kayak casting atau apapun itu. Nah, karena kita produksi kecil cuman buat short movie dan film-film festival, kita biasanya tuh ngambil dari anak teater atau dari teman-teman kita yang menurut kita cocok buat jadi aktor film itu. Biasanya sih kita kebanyakan ngambil dari anak teater, soalnya kan kita juga udah satu lingkup eskulnya sama anak teater. Gue ditinggal sendirian guys. Yang keempat di praproduksi itu ada reading. Biasanya tuh reading tuh biasanya sama kru dan sama aktor. Tapi menurut gua sebelum kita reading sama aktor, kita tuh harus sudah reading dulu sama kru biar kru kita tahu dan kru bisa ngasih masukan nih naskah yang kurang di mana aja, biar nanti dibenerin sama si penulis. Jadi biar nanti pas kita reading sama aktor, skripnya itu udah harus fix. Biasanya tuh di reading sama aktor kita tuh kayak tugasnya punya sutradara tuh kayak ngarahin si aktor nanti di film itu bakal gimana. Dan kelima di praproduksi itu ada pembuatan storyboard atau photoboard dan shortlist. Kalau ada yang belum tahu photoboard atau storyboard itu gimana, nanti bakal ada gambarnya dikasih sama Iqbal. Buat yang belum ngerti storyboard tuh kayak bayangan kita nanti shot di film itu bakal gimana. Biasanya tuh storyboard ditulisnya per shot. Misalnya, gue mau nge-shot orang ngambil HP. Nah, itu tuh kita gambarin tuh ngambil HP gimana. Kalau di storyboard tuh tulis saya tuh gambar tuh masih gambar sketsa gitu. Bedanya sama photoboard, kalau photoboard tuh benar-benar foto. Kita sebelum syuting bikin kita ke lokasi syuting, kita bikin photoboard. Bedanya kan tadi kalau storyboard digambar, nah kalau ini di foto aja, gitu bedanya guys. Terus ada shortlist. Kalau shortlist nih ngejelasin kayak ngedeskripsiin shot-shot scene-scene yang ada di film. Kalau di shortlist tuh misalnya ada kolomnya tuh pertama nomor, kedua scene keberapa, ketiga shot keberapa, nah terus keempat tuh deskripsi, itu ngedeskripsiin shotnya. Misalnya Betari mau ngambil HP, nah terus di situ shot tipenya kita mau ngambil apa, kan udah diajarin di DOP. Misalnya mau ngambil medium shot, wide shot, atau apapun. Terus ada angle, kita mau ngambil angle dari mana, misalnya dari
eye level, high angle, low angle, bird angle, terus ada movement. Biasa kalau kita mau pakai movement, biasanya kayak pakai crab atau dolly in, dolly out, juga bisa still. Nah, habis itu location. Nah, di location di sini tuh bukan di mana kita syuting, tapi di mana scene itu bakal ada, misalnya di kamar, di kelas, atau di lorong guru, atau di ruang guru kayak gue sekarang. Habis itu ada talent. Nah, di sini tuh bakal ada siapa aja. Talentnya tuh ditulisin nama talentnya ya. Misalnya Vito, Iqbal, atau siapapun itu. Nah, terus artistik di situ properti apa aja yang bakal kita pakai di shoot itu. Kayak misalnya kita butuh HP, kita butuh kacamata, kita butuh sarung, apapun itu. Terus yang terakhir tuh di kolomnya tuh ada special equipment dan notes. Biasanya itu kita di shoot itu biasanya kita butuh gimbal atau butuh tripod, butuh mic, pokoknya equipment syuting yang bakal kita pakai. Yang keenam itu ada location scouting atau kita hunting nyari lokasi. Itu biasanya tugasnya tuh sama sutradara, asisten sutradara, bisa juga sama DOP, biar DOP-nya nanti tahu bakal gimananya. Biasanya juga produser langsung diizinin. Itu sih kita cuman kayak nyari-nyari lokasi. Menurut kita mau butuh lokasi apa, misalnya kita butuh lapangan, taman, sekolah, dan apapun itu. Yang ketujuh, menyusun jadwal syuting dan budgeting. Nah ini biasanya nih tugas si produser buat yang ngurusin ini nih. Kayak sebelum syuting tuh kita ngurusin budget, kayak berapa sih yang bakal kita keluarin buat syuting ini, dan apa aja yang perlu kita izin, pokoknya apa aja yang itulah. Oke. Soal perizinan kayak kita misalnya contoh ya, kita mau pakai musim wayang, kan itu nggak bisa asal syuting. Nah itu harus ada perizinannya dulu. Nah itu yang ngurusin produser semua. Sekarang kita masuk ke produksi. Di produksi itu pertama ada manajemen lapangan. Pokoknya di sini tuh tugasnya sih sebenarnya tugas asisten produksi sutradara, gimana asisten sutradara itu nge-manajemenin lapangan kayak lokasi, koordinasi talent, manajemen waktu, manajemen properti, pokoknya segala yang bakal ada kita pakai di lapangan itu si asisten sutradara yang bakal bertugas di situ. Nah biasanya kan kalau di kita kan jarang tuh namanya ada asisten sutradara. Nah itu bisa diganti tugas kayak misalnya produser. Soalnya kan di produser ini kan di praproduksi sudah tidak terlalu bekerja, jadi bisa tuh disuruh-suruh. Dua, kegiatan syuting. Nah itu pokoknya intinya kita syuting. Semua yang udah kita bicarain di praproduksi udah kita matengin tuh di produksi, kita lakuin di produksi, kayak ngambil shot kayak gitu deh. Semua kru di situ kerja kayak DOP, artistik, sutradara, produser, asisten sutradara, lagi editor kalau bisa datang. Soalnya biar nanti tahu editor tuh, oh gini loh nanti filmnya gini, jadi biar dia ada bayangan buat ngedit. Oke. Ada pasca produksi. Di pasca produksi itu tentu aja pertama ada namanya proses editing. Di situ biasanya kita si editor ngedit semua film-film, shot-shot yang sudah diambil di produksi, jadi satu. Nah nanti kalau di materi editing tuh, di editing bakal ada dua tahap editing. Pertama offline dan online, itu nanti bakal dijelasin. Oke Bang? Oke. Mantap. Cuman mau ngasih saran, biasain tuh kalau kalian habis ngambil shot atau habis syuting, data kalian tuh harus kalian backup, dan kalau bisa si editor tuh udah nyusun shot-shot itu biar nanti di proses editing keteteran. Dan kalau di backup takut nanti data kalian hilang dan kalian repot sendiri kan rasanya ya gitu deh. Nah yang kedua ada review hasil editing. Biasanya ini kita semua kru itu bakal nge-review atau kita screening bareng-bareng gimana nih hasilnya. Nah ada yang kurang nggak, ada yang perlu diubah nggak, biasanya gitu. Kalaupun ada yang diubah, kita tuh masuk ke retake. Retake itu yang menurut kita kurang di
sebelumnya bakal kita benerin di situ. Pokoknya shot-shot misalnya ada yang bocor, ada yang tiba-tiba lewat, terus tiba-tiba error ataupun itu kita bakal lakuin di retake. Yang keempat, mengevaluasi pasca produksi. Nah, yang ini tuh biasanya setelah retake kita screening lagi nih sebelum kita ajuin ke pihak kalau misalnya film ini buat lomba, kita ajuin ke pihak panitia lomba buat dikirimin. Tapi di sini kalau misalnya ada kesalahan lagi itu udah kita nggak bisa ubah, soalnya biasanya sih di evaluasi pasca produksi ini udah terlalu mepet waktunya gitu guys. Sebenarnya gitu aja buat materi penyutradaraan kali ini. Oke. Sampai jumpa di materi berikutnya dan ya. Gitu. Nah, karena video cuma buat short movie dan film-film festival, kita biasanya tuh ngambil dari anak teater atau dari teman-teman kita yang